kalau dia selesai pipis, BAK, buang air kecil, dia tidak istinja dengan baik. Nah itulah makanya kenapa tadi ada pertanyaan, sudah bersih belum? Sudah beres belum? Ternyata pipis kita ini berbahaya sampai ada yang tidak selamat di dalam kuburnya lantaran tidak beres dalam istinja. Apa istinja itu? Istinja bahasa kita adalah bersih-bersih, atau bahasa yang lebih populis kita kenal dengan istilah cebok. Kalau nggak bersih, itu yang membahayakan kita nanti di dalam kubur. Makanya hati-hati nih, kadang-kadang ada yang sembarangan di pinggir jalan, ya, ada yang di pusat keramaian, dia tidak ambil pikiran yang lebih serius tentang masalah istinja. Walhasil dari situ sholatnya bermasalah, ya kan? Kalau sholatnya sudah bermasalah, maka amal yang banyak akan menunggu, waiting. Sebagaimana disebutkan Rasulullah, amal pertama yang akan dihisab adalah justru sholatnya. Kalau sholat nggak beres, bagaimana amal yang lain akan beres? Berarti berawal dari kamar mandi harus punya perhatian yang lebih serius dalam masalah toharoh dan bersih-bersih ini, ya. Jangan sampai lupa. Perlu kita perbaiki bahwa kencing yang benar itu adalah jongkok. Apa hikmahnya? Satu, nanti insya Allah saya akan kupas hikmah daripada kedokteran. Bagaimana cara jongkoknya? Yang pertama adalah seseorang kencing jongkok itu, saya ngadep ke sana, ini posisi kaki belakang. Jadi maaf, bukan begini. Bukan kaki ini rata, tidak, bukan begini. Ini. Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan ke belakang, dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesianya apa ini? Bokong atau pantat, ngapunten ya di masjid ya, tapi saya sampaikan nggak apa-apa ya. Ya, ini, terus kemudian diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana, yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Terus kemudian saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Jelek, ini tadi di belakang. Ini. Begini. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini. Ini najis semua. Jadi ini, monggo. Latihan Pak. Belum tentu bisa. Nanti ini berhubungan dengan toharo. Kalau kencingnya tidak beres, wudhunya pasti tidak beres. Kalau wudhunya tidak beres, sholatnya tidak beres. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, maaf, seperti ini, maka kelek tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Masih ada sisa di sini, di saat nanti saya praktekkan. Kencing berdiri. Saya coba. Kamar mandi, saya kencing berdiri. Banyak kan? Di tempat-tempat itu kan kencing berdiri yang dibuat kayak gini itu kan banyak Pak. Terus kemudian saya coba sampai habis. Habis sudah saya lihat habis betul. Kemudian saya ambil tisu. Saya letakkan di sini. Saya ingin coba, saya letakkan. Kemudian di saat saya rukuk, saya coba di kamar mandi, saya rukuk. Ternyata ini dapat tekanan basah tisu. Basah. Bagaimana kita sholat, tapi nggak terasa. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari klep. Kita pakai celana dalam. Ya, pakai celana dalam dari katun. Dari katun atau dari kain. Kira-kira tampak enggak? Enggak tampak, tapi celana dalam kita basah dari urin. Najis enggak celana dalam kita? Bagaimana sholatnya? Bagaimana wudhunya? Ini yang kita lupa. Bagaimana cara benar yang benar? Jadi satu tadi jongkok. Kemudian yang kedua, posisi pundak. Ini pundak kita. Ini. Bukan lurus. Kalau lurus dia masih segini. This is the Prophet you believe in. And this is the Bakri version of the Prophet. This is the Umari version. Yani, a
prophet from God in the middle of the street, doing number one, number two, for everyone to see him. And it gets reported in history after 1,400 years. And you're proud to be following such a prophet? If we come down to page 62, we're still within the first 100 pages. We're still within the first 100 pages. Page number 62. It states, أتى النبي, the prophet came, فبال قائما, ثم دعا بماء, فجئته بماء فتوضأ. Which basically means Prophet Muhammad came and he urinated while standing up. He wanted water, we got him water. Then he performed ablution, he performed the wudu in order to pray. The problem is, in Australian media, the radical preachers in Sydney tell me and you that if you stand when you urinate, you are doing an act that is like the act of animals. That's what they say. They say only animals stand and urinate. And here the very prophet stands and urinates. I will show you. I'm not here making things up here. All highlighted in yellow for you. I'll bring it up to the camera. That the prophet, peace be upon him and his family, urinated when standing. Which means he's a hypocrite. And he has no ethics, according to the Bukhari. And I would love for the Grand Mufti, and I would love for Brother Walid Ali, Dr. Walid Ali, Sister Linda Sarsour, to come and defend their Prophet. This is your book. Either you denounce the book or you denounce the Prophet. Which one is it? So now we have a Prophet who urinates when standing like an animal. Like an animal. And we have number one and number two in public. This is the book that forms Sharia law. Let's read what's in this book. Come to page 72 of volume 1 of Sahih al-Bukhari. This one here is worse. Yani, as you go deeper into the book, the worse it gets for you. It states here, كان النبي